Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Alright, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. So, today we will learn about recontext. And then, sebelumnya kamu tahu nggak apa itu recontext? Tidak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Miss. Oh ya, jadi recontext is a type of text that contains stories about our experiences in the past. Jadi recontext ini adalah salah satu jenis teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman di masa lalu. Kemudian recontext ini memiliki social function atau purpose atau tujuan, yaitu retell and provide information and entertain the reader. Jadi fungsi dari recontext ini seperti biasanya itu untuk menceritakan kembali informasi atau menyampaikan informasi kepada pembaca. Kemudian recontext juga punya language feature. Language feature ini because the stories that are written are things that happen in the past, karena story itu yang ditulis itu terjadinya di waktu yang lalu atau di masa yang lampau. Jadi the tenses we use are simple past tense. Jadi recontext ini menggunakan tenses simple past tense. Kemudian in addition, sebagai tambahan, there is also the use of adverbial phrases, or what we can call an adverb of place and time, to explain where and when the experience occur. Jadi sebagai tambahan di sini juga menggunakan adverbial phrases, atau yang biasa kita sebut keterangan tempat dan waktu. Jadi keterangan tempat dan waktu itu gunanya untuk menjelaskan kapan dan di mana kejadian itu terjadi seperti itu. Kemudian for some cases when writing a recontext, ketika kita menulis recontext nih ya, we sometimes need to use connective adverbs. Jadi terkadang kita perlu menggunakan connective adverbs seperti such as first, next, last, finally, and so on, to show the sequence of events that we are telling. Jadi sebagai tambahan juga ya, ketika kita menulis recontext, kadang kita perlu menggunakan connective adverbs seperti pertama, selanjutnya, then, kemudian, terakhir, akhirnya, dan sebagainya. Jadi itu gunanya untuk memperlihatkan sequence of events that apa yang akan kita ceritakan, seperti itu. Kemudian untuk types of recontext ini ada 3 ya. Yang pertama itu factual recount. Jadi factual recount ini adalah factual recount. This recontext tells facts such as scientific reports, police reports, or real events in history. Jadi salah satu jenis dari recontext ini itu adalah factual recount. Jadi factual recount ini gunanya untuk menceritakan fakta seperti laporan scientific or police report, atau real events, atau kejadian fakta yang terjadi di masa yang lalu, seperti itu. Kemudian kita masuk ke personal recount. Personal recount. Jadi personal recount is a text that contains our personal experiences. Jadi untuk personal recounts ini sendiri itu merupakan teks yang menceritakan mengenai pengalaman pribadi. Kalau misalnya factual recount tadi kan tentang menceritakan kembali mengenai fakta, ya kan, fakta yang terjadi di masa yang lampau. Kalau personal recount ini kita menceritakan
kejadian atau pengalaman pribadi. Kemudian, oke, untuk sebagai contohnya ya, examples of short recount text that we can encounter on a daily basis, namely notes that read about the events that we experience today or tweets that contain our stories. It can all be assembled into a recount text. Jadi personal recount ini gunanya itu untuk menceritakan pengalaman pribadi di masa yang lalu. Sebagai contoh, misalnya kita sering menemukannya itu di diary. Tahu kan diary kan ya? Tahu. Ya, diary kan biasanya kita menulis pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu gitu kan. Their diary, seperti itu. Kemudian ada imaginative recount nih. Ini adalah jenis recount text yang terakhir, seperti itu. Jadi this third recount, jadi jenis teks recount yang ketiga ini is perfect for those of us who have high imaginations. Jadi imaginative recount ini merupakan cerita tentang imajinasi, karena because it contains imaginative experiences, karena dia ini tuh mempunyai isi tentang pengalaman-pengalaman tentang imajinasi kita, seperti itu. An example of the text is like we talk about the experience of watching and enjoying the concert of a favorite K-pop group in a dream. Jadi contohnya tuh kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang termasuk imaginative recount itu seperti misalnya kita mimpi gitu ya. Kita mimpi nonton konser K-pop tapi di dalam mimpi. Jadi itu kan hanya imajinasi. Seperti itu. Jadi ada yang ditanyain nggak tentang jenis-jenis recount text? Nggak ada, Miss. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita mempelajari mengenai jenis-jenis dari recount text, sekarang kita masuk ke structure. Kita masuk ke struktur recount text itu sendiri. Jadi recount text ini dia punya tiga struktur ya. Pertama, orientation. Yang kedua, events. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Nah, pada pada struktur recontext, apa sih orientation itu? So, orientation at the beginning. Jadi dia tuh pada permulaan teks atau cerita ya. So, we need to write down the character or characters, seperti the locations and also the time it occurs. Jadi pada saat paragraf pertama di bagian cerita, kita menulis karakter. Jadi ada penokohan, kemudian ada latar location apa? Lokasi atau tempat. Kemudian time, waktu. Ya, itu ada. Jadi pada saat paragraf pertama pada rekonteks itu menjelaskan tentang penokohan karakter pada cerita tersebut, seperti keterangan dan juga keterangan waktu dan lokasi. Keterangan tempat atau lokasi. Kemudian in this sections we introduce and provide information to the reader in order to understand the whole story that we write. Jadi di sesi ini kita memperkenalkan dan memberikan informasi kepada pembaca untuk memahami alur cerita yang kita buat, seperti itu. For example, Roy Trenton used to drive a taxi a short while ago. However, he became a bus driver. So, this example we can find out, kita bisa menemukan bahwa what is discussed is the story about Roy Trenton as a bus driver. Oke, jadi di sini kita jadi tahu tuh, ternyata ini adalah cerita tentang Roy Trenton sebagai supir bus, seperti itu. And then the questions arises what happened, dan kemudian apa saja yang akan terjadi. Jadi pada bagian orientasi ini pengenalan tokoh, lokasi, tempat, dan juga tentang cerita awal dari recount text itu sendiri.
Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua nih, struktur yang kedua itu ada events. Apa sih events itu? Jadi to answer questions, untuk menjawab pertanyaan related to what events, yang berhubungan tentang kejadian yang kita katakan atau kita ceritakan, events will be told, we begin to enter the second part. Jadi ini merupakan bagian kedua dari cerita yang akan kita ceritakan kembali kepada pembaca, yaitu namely events. So in this sections, pada sesi ini we tell something that happened in the past according to a series of events. Jadi pada sesi ini kita mengatakan tentang sesuatu yang terjadi pada saat di masa lalu cerita itu terjadi. To indicate a series of events we can use on the first day. Kita bisa menggunakan hari pertama, first day, or when, or on the next day, on our last day, in Sunday morning, and so on. Jelas ya? Oke, kemudian setelah events kita masuk ke reorientation. So what is the reorientation? Jadi reorientation ini adalah pada session ini, di section can be called the conclusion. Jadi pada sesi terakhir ini kita bisa menyebutnya sebagai kesimpulan or ending of the experience told. Kesimpulan atau ending atau akhir cerita dari pengalaman yang akan kita ceritakan. We can also add impressions from the story being written. Kita juga bisa menambahkan kesan dari cerita yang kita tulis. For example, whether it was a pleasant experience or not. So, for example, shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. From the sentence, jadi dari kalimat yang kita baca sebelumnya, we can understand. Jadi kita bisa mengerti nih, that the police were finally able to arrest the men. Jadi pada akhirnya kita bisa mengerti dari cerita tersebut bahwa polisi ini berhasil menangkap pria tersebut. Oke, untuk struktur di konteks jelas ya. Kita lanjut. Jadi kita masuk nih pada contoh example of personal recount. Apa personal recount itu? Recount teks yang menjelaskan tentang pengalaman pribadi. Personal recount. Oke. So, ini ada contoh tentang personal recount. Recount boleh dibaca dulu ya. Orientasi. Oke, Miss bacain ya. Jadi ini example of personal recount. The title is My Unfortunates. Jadi pada bagian ini orientationnya last weekend, my luckiest day ever. Many good things were coming toward me when the morning broke in Sunday morning. Oke, ini bagian orientationnya, ini bagian eventsnya, dan ini bagian reorientationnya. Sekarang kita masuk kepada individual test ya. Jadi kita masuk ke latihan mandiri ya. Jadi di sini soalnya arrange and determine the text structure of the personal recount below correctly. Jadi Miss bakalan suruh kamu untuk menyusun dan menentukan struktur teks pada personal recount di bawah ini dengan benar gitu ya. Bisa ya? Bisa, Miss. Oke, kemudian di sini juga Miss setelah selesai nanti Miss bakalan kasih nilai juga
Udah selesai tugasnya? Sudah, Miss. Oke, kalau gitu ini ada tugas PR ya. Jadi tugas PR-nya itu Ya, Miss. jadi tugas PR-nya itu membuat cerita pendek yang simpel tentang personal recount berdasarkan based on your past experiences, berdasarkan pengalaman pribadi kamu di masa yang lampau. Ini boleh dikumpulin minggu depan ya. Ya, Miss. Okay, alright. I think that's all for today. Thank you for your attention. See you and goodbye. Bye, Miss.